Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu guru hebat seluruh Nusantara, bertemu lagi dengan saya Supiani. Kali ini kita di pertemuan yang terakhir, yaitu melaksanakan asesmen dan melaporkan hasil proyek P5. Jadi Bapak Ibu, setelah kemarin kita bahas bagaimana kita melaksanakan proyek, saat ini kita bahas bagaimana pelaksanaan asesmennya. Jadi asesmen yang kemarin sudah kita singgung sedikit sih, untuk mengolah kegiatan hasil asesmen bisa dalam bentuk jurnal, ada portofolio, dan juga ada rubrik. Jadi jurnal, saya ingatkan kembali bahwa jurnal itu adalah catatan dari Bapak Ibu guru, catatan pendidik di sini ya. Jadi jurnal itu adalah praktik mendokumentasikan kumpulan, pemikiran, pemahaman, dan penjelasan tentang ide-ide dan konsep secara tertulis dan biasanya dituangkan dalam sebuah buku. Jadi kita punya buku jurnal Bapak Ibu ya, untuk kegiatan, untuk merekam segala kegiatan yang kita lakukan. Nah, jadi seperti itu ya. Kemudian setelah kita lakukan penulisan jurnal, untuk menulis jurnal yang baik, Bapak Ibu harus memenuhi prinsip-prinsip jurnal ya. Prinsip-prinsip penyusunan jurnal. Yang pertama adalah menunjukkan perkembangan. Jadi jurnal yang kita buat itu akan menunjukkan perkembangan bagaimana peserta didik kita yang kita fasilitasi dalam pelaksanaan proyek tersebut. Seperti itu. Kemudian nanti Bapak Ibu bisa menggunakan jurnal ini sebagai alat refleksi secara berkala. Karena jurnal yang Bapak Ibu buat itu dapat diperiksa dan dimodifikasi secara berkala Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, jurnal itu merupakan observasi berkelanjutan. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan observasi perkembangan kompetensi peserta didik ini secara berkelanjutan. Oke. Itu tadi mengenai jurnal. Mengenai yang kedua ini adalah portofolio. Kalau jurnal itu adalah catatan guru, sekarang portofolio adalah kumpulan dokumentasi, penilaian, penghargaan, karya peserta didik dalam bidang tertentu yang mencerminkan perkembangan dari kurun waktu tertentu tentunya ya, perkembangan peserta didik tadi dalam melaksanakan kegiatan. Jadi seperti itu. Jadi nanti pada akhir periode portofolio akan menjadi sebuah referensi diskusi antara Bapak Ibu dengan peserta didik yang selanjutnya nanti akan diserahkan ke pendidik di kelas selanjutnya dan kita laporkan kepada orang tua sebagai bukti otentik perkembangan peserta didik. Nah, seperti itu. Oke. Jadi ada beberapa prinsip dalam penyusunan portofolio. Yang pertama, bahwa portofolio dilakukan oleh peserta didik. Jadi bukan terhadap peserta didik. Jadi yang mengumpulkan koleksi itu adalah si peserta didiknya. Jadi peserta didik di sini berperan secara aktif dalam memilih hasil karya yang akan dimasukkan ke dalam portofolio dengan panduan dan dorongan kita ya dalam melakukan refleksi pembelajaran tentunya. Kemudian akan menjadi alat refleksi secara berkala. Jadi portofolio nanti akan diperiksa dan diganti dan akan menjadi bahan diskusi yang dilakukan secara berkala. Kemudian yang selanjutnya menunjukkan perkembangan. Jadi portofolio itu berisi hasil karya yang menunjukkan perkembangan peserta didik dalam pelaksanaan proyek di satuan pendidikan tentunya Bapak Ibu ya. Kemudian dikerjakan dengan bimbingan. Jadi keterampilan untuk membuat sebuah portofolio tidak terjadi dengan sendirinya. Tapi pasti tentunya ada campur tangan dari kita. Artinya campur tangan dari kita ini adalah kita perlu membimbing mereka dalam memilih hasil karya yang seperti apa. Kemudian nanti misalnya ada hasil karya yang mungkin perlu ada perbaikan, maka kita bantu mereka untuk memperbaikinya. Jadi seperti itu. Kemudian rubrik. Nah, kalau rubrik itu menjadi salah satu asesmen yang sering dipakai saat kita melakukan pembelajaran kolaboratif seperti proyek ini.
Jadi rubrik dipakai oleh pendidik dan peserta didik untuk mengevaluasi kualitas kinerja. Jadi penilaian lebih banyak dilakukan oleh Bapak Ibu guru sebenarnya menggunakan rubrik ini. Nah, jadi ada beberapa hal yang perlu Bapak Ibu perhatikan saat membuat rubrik. Yang pertama, jumlah kriteria dan tingkatan kualitas performa itu harus jelas, ya. Kemudian deskripsi yang jelas dan dapat dibedakan antar tingkatan. Kemudian dokumen proyek penguatan profil pelajar Pancasila, ada tipe aktivitasnya. Jadi selain memperhatikan elemen dan subelemen, pembuatan rubrik juga harus memperhatikan tipe aktivitas seperti apa. Kemudian libatkan peserta didik dalam merancang rubrik tersebut. Ya, setelah kita olah, setelah kita kumpulkan atau kita koleksi hasil asesmen yang dilakukan, maka kita bisa melihat pengolahan. Langkah selanjutnya adalah kita mengolahnya. Kalau udah kita kumpulkan, kita akan olah. Jadi setelah mengumpulkan dokumentasinya, maka proses selanjutnya kita akan mengolah hasil asesmen tersebut. Ya, apakah tujuan pembelajaran kita dalam pembelajaran proyek ini sudah tercapai atau belum. Jadi dalam prosesnya, tim fasilitator dapat mengembangkan beragam strategi dengan menggunakan bentuk dan instrumen asesmen yang bervariasi. Ya. Kemudian setelah itu Bapak Ibu akan menyusun rapor proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi untuk menyusun rapor ini ada prinsip penyusunan rapor ya Bapak Ibu. Rapor itu harus bersifat informatif dalam menyampaikan perkembangan peserta didik. Namun tetap jangan sampai merepotkan kita. Jadi di prinsip penyusunan rapor itu harus menunjukkan keterpaduan, ya. Jadi rapor itu terdiri dari penilaian terhadap performa peserta didik secara terpadu. Kemudian tidak menjadi beban administrasi yang berat untuk guru. Makanya perlu ada bantuan teknologi, ada aplikasi tertentu. Dan kompetensi yang dilihat itu adalah utuh. Jadi pengetahuan, sikap, dan keterampilan menjadi satu komponen yang lengkap. Rapor project, salah satu contoh rapor project yang sekolah kami ya Bapak Ibu bisa lihat di sini. Ini kan tadi sudah saya sampaikan bahwa rapor itu harus bisa informatif ya, memberikan informasi tapi jangan juga merepotkan. Maka perlu adanya sebuah aplikasi untuk membantunya. Ini salah satunya adalah aplikasi rapor project yang kami miliki. Jadi di sini ada input data, ada data sekolah, data siswa, dan juga input deskripsi projectnya. Kemudian project kalau di SMP, kalau di SD kan minimal 2, jadi Bapak Ibu bisa tinggal isi project 1 dan project 2. Kalau di SMP, SMA, SMK kan ada 3 ya, Bapak Ibu tinggal isikan. Jadi memang ini sudah dirancang seperti ini, project 1, input elemen dan subelemennya seperti apa, input fasilitator, kemudian nanti outputnya. Jadi kita mulai dari input data. Input data dimulai dari input data sekolah, nama sekolahnya apa, jalan, kelas, dan segala macamnya sampai nama kepala sekolah dan NIP-nya. Baru kita masuk ke data siswanya. Data siswa kita tuliskan nama dan nomor induk serta NISN-nya. Di input semuanya, kemudian input deskripsi project. Di sekolah tersebut ada berapa proyek, kita tuliskan nama proyeknya apa, konteksnya seperti apa, tujuannya, gambaran umum, kemudian dimensinya apa saja yang mau dikembangkan, 1, 2, 3-nya seperti itu. Oke, baru Bapak Ibu setelah diisi input deskripsi proyek, kita lihat proyek 1. Tadi kan di sini sampai elemennya, maka di sini kita proyek 1 kita sub elemennya seperti apa. Baru kita inputkan di sini Bapak Ibu. Baru ada input fasilitator project. Kalau misalnya semua guru wajib mengapakan, misalnya seperti guru SMP, ada 10 guru mapelnya, ya silahkan tuliskan. Kalau seperti kami, tim fasilitator projectnya hanya 3 di satu kelas. Karena kami bagi, tapi 3 secara full mereka mendampingi. Yang sebelah 7A 3 orang, 7B 3 orang, 7C 3 orang. Boleh seperti ini. Atau mau di 10-10-nya dilibatkan boleh. Tapi kadang kan terlalu banyak penilaian nanti. Jadi kalau ini cuma 3 penilaian dari 3 fasilitator seperti itu. Kemudian input nilai project. Nah, input nilai project berdasarkan berapa orang tadi tim fasilitatornya.
Kalau tadi stream fasilitatornya 3, maka ini diisi 3. Kalau 10 ya diisi 10, seperti itu. Oke. Kemudian sama project 2, project 3 sama, tetap menginput itu subelemen fasilitator dan juga input nilai project. Kemudian output ini berupa halaman depan rapor, ya. Halaman depan rapor seperti ini, nanti akan ada 3 project ya akan muncul 3 project, kalau 4 project ya akan muncul 4 project. Kemudian setelah ada halaman depan, nanti kita print out itu, kemudian project 1. Nah, di masing-masing project akan kelihatan bahwa kemampuan si A, misalnya ini si Ilham misalnya, bagaimana beriman di dimensi beriman bertakwanya, kemudian di subelemen memahami ini seperti apa, apakah sudah berkembang atau belum berkembang, atau berkembang sesuai harapan, atau sangat berkembang sangat baik. Ini nanti bisa dilihat Bapak Ibu seperti ini. Nah, ini catatannya dalam beraktivitas dalam proyek ini menguji biji tanaman keras disemai di polybag. Ilham sangat berkembang dalam melakukan tindakan sendiri dan tindakan orang lain, bla 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 dan seterusnya. Jadi seperti itu kira-kira deskripsi di capaian rapor masing-masing. Saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas atensi Bapak Ibu. Jikalau ada pertanyaan silahkan tanyakan, kita diskusikan di grup Telegram. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.